Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, subuh yang ke-9 kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap beristiqomah di dalam ketaatan-ketaatan, menjalankan kewajiban kita, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon kepada Allah yang mudah-mudahan amal-amal yang telah kita lakukan itu semuanya diterima di sisinya sebagai bekal kita untuk berpulang kepadanya di suatu saat nanti. Kemudian kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan, contoh yang patut kita jadikan sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak akan sia-sia waktu yang kita habiskan 24 jamnya sehari semalam kalau kita berada dalam lingkaran sunnah-sunnah Rasulullah, berarti kita berada di dalam kebaikan yang tiada putusnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari sifat Allah, ya, di Asmaul Husna itu ada sifat Allah namanya adalah Asy-Syakur, ya. Bahwasanya Allah itu ya Maha mensyukuri, ya, Maha berterima kasih. Allah itu pandai menghargai. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya berterima kasih ketika ada hambanya yang mau melakukan ketaatan ibadah, melaksanakan perintahnya. Allah berterima kasih dengan cara apa? Allah berikan kita ganjaran pahala. Masya Allah, ya. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak hanya diperintahkan melakukan ini, laksanakan ini, tetapi apa? Allah balas, ya, apa jerih payah kita, lelahnya kita itu dengan ganjaran-ganjaran. Dan puncaknya nanti adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, di dalam suatu hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu, ya, besar atau kecil, ya, ada standar pahalanya. Ada standar pahalanya. Kapan itu? Berapa itu? Jadi ketika kita melakukan satu amalan itu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dari satu kebaikan, 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Sebagaimana misalkan ketika kita membaca Al-Quran, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka
pahala yang dia dapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf, ya, maka kebaikan yang kita dapatkan atau pahala yang kita dapatkan 10. Ya, Masya Allah. Kemudian sampai 700. Misalkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu benih, ya, yang ditanam, kemudian dari benih tersebut tumbuh, ya, menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya keluar 100 benih yang lain. Jadi ada 7 tangkai menjadi 700. Itu pahala kalau kita berinfak di jalan Allah, bersedekah, ya, mengeluarkan harta kita, itu ganjaran pahalanya 700 kebaikan. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada amalan-amalan, ya, ternyata ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala itu rahasiakan, ya, rahasiakan pahalanya, ya, sampai-sampai nanti kita akan lihat jemaah, seperti ulama, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah taala itu menyampaikan salah satu amalin, ada 3 amalan yang kalau seandainya kita mau melakukannya, memang berat, tapi kalau seandainya kita mau melakukannya, apa kata beliau? La yadkhulul mawazina yaumal qiyamati li'adhamatiha. Ada 3 amalan, ya, yang nanti la yadkhulul mawazin, yang tidak akan, kalau bahasa kita tidak, kalau kita artikan itu tidak masuk ke dalam timbangan yaumul mizan, nanti di mizan, ya. Artinya apa? Mizan timbangan itu nanti akan merasa keberatan, ya, hampir-hampir tidak mampu menahan, ya, dari amalan yang dilakukan, dari amalan tersebut, saking besarnya, beratnya nanti di hari kiamat, li'azamatiha, karena keagungan dari amalan tersebut, ya. Maka ada 3 kata beliau amalan tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah, kata beliau, adalah amalan memaafkan. Sifat memaafkan itu merupakan sebuah amalan jamaah, ya, tidak semua orang mampu melakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 40, tadi telah kita bacakan di awal, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu keburukan itu adalah keburukan yang setimpal, atau kita sebut sekarang itu dengan hukum karma. Setiap kita melakukan satu keburukan kepada orang, maka niscaya itu keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Entah bagaimana cara Allah nanti memulangkan keburukan itu kepada kita, pasti akan kembali. Itu disampaikan Allah Ta'ala. Kemudian apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Akan tetapi siapa orang-orang yang bersedia memaafkan, ya, yang bersedia memaafkan dan bahkan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya, ya. Ya, jadi sifat memaafkan tadi itu, ada orang yang mungkin berkali-kali sering menyakiti hati, didekai hati kita, ya, dijatuhkan kehormatan kita, sakit memang, tetapi kita memilih yang seperti ini, kita memaafkan apa yang dia lakukan, ya, dan tidak kita balas dengan keburukan yang lain, bahkan kita bersedia berbuat baik kepada orang tersebut. Maka kata Allah Ta'ala, fa ajruhu 'ala Allah, maka sungguh balasannya itu hanya di sisi Allah. Tidak disebutkan jamaah, tidak disebutkan berapa besar pahala yang kita dapatkan, balasan dari Allah yang tahu. Innahu la yuhibbu zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, memang kalau secara kata-kata mudah, tapi pengamalannya sulit. Ya, pasti kita dalam kehidupan ini banyak orang-orang, ya, yang berbuat tidak enak sama kita, berbuat jahat kepada kita dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mendapatkan kesempatan pahala yang besar, berlapang dadalah,
Memaafkan itu bukan berarti lemah. Ya, memaafkan itu bukan berarti lemah, tetapi memaafkan itu adalah keimanan yang begitu kuat kita kepada Allah. Kita bersedia. Makanya siapa yang bisa kita jadikan contoh? Ya Rasulullah. Rasulullah, coba tengok, berulang kali disakiti, ya, dikhianati, tetapi apa? Beliau tetap memilih untuk memaafkan. Apa yang terjadi di kota Taif, jamaah? Apa yang terjadi di kota Taif? Bagaimana beliau dihina, dicaci maki, dilempari, berdarah, ya, dihinakan beliau. Keluar dari kota Taif itu, dapat kesempatan untuk membalas. Datang tawaran dari malaikat, gunung yang mana yang siap, ya, yang beliau minta untuk ditimpakan kepada penduduk Taif itu. Ada tawaran, jamaah. Apakah beliau terima tawaran itu? Apakah beliau membalas keburukan mereka dengan keburukan, dengan menghancurkan mereka? Tidak. Beliau memilih untuk memaafkan. Bahkan berbuat baik lagi. Berbuat baiknya bagaimana? Mendoakan, jamaah. Allahumma hdihim fa innahum qaumul la ya'lamun. Bahkan didoakan lagi oleh Rasulullah. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Ini teladan yang bisa kita dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Apa yang terjadi ketika Fathu Mekah? Ya, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Beliau pernah diusir, ya. Beliau pernah mau dibunuh, jamaah. Beberapa kali diancam, dilakukan perencanaan untuk membunuh beliau, sehingga beliau meninggalkan, ya, keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tanah kelahirnya, harus hijrah ke kampung orang lain. Datang kesempatan, beliau bawa pasukan yang banyak, dikepung kota Mekah, ya, sehingga apa? Pada saat itu kaum kafir Quraisy tidak berkutik lagi, ya, mereka sudah berpikir habis hari terakhir mereka di dunia. Tapi apa yang terjadi? Apakah Rasulullah ketika mendapatkan kesempatan itu membunuh mereka semua? Ya, tidak. Rasulullah katakan, pergilah, sesungguhnya kalian telah bebas sekarang. Itu teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kisah-kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita untuk berbesar hati memaafkan. wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ada orang yang salah satu ciri penghuni surga itu apa? Dia tahan amarahnya dan dia memaafkan, maka wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini jamaah yang perlu kita ikhtiarkan. Ada sifat dalam diri kita, yaitu sifat suka memaafkan, berlapang hati, jamaah. Maka insyaallah kalau ini menjadi karakter kita, ini akan menjadi satu peluang bagi kita nanti ketika ditimbang amalan ini, menjadi suatu amalan yang sangat berat nanti di yaumil mizan, ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah, ya, amalan apa itu yang sampai mizan itu nanti hampir tidak mampu menahannya? Yang kedua adalah sifat sabar. Amalan sabar, jamaah. Kalau yang pertama tadi mungkin hubungannya cuma dengan manusia, ya. Orang menyakiti kita, ya, kita memaafkan dan kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau yang kedua ini bukan cuma sesama manusia, bahkan hubungan kita dengan Allah. Setidaknya sabar itu ada di 3 tingkatan. Ada 3 hal yang dalam kita bersabar. Yang pertama apa? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. As-sabru ala ta'atillah. Sabar kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, taat kita kepada perintah Allah. Ini di bulan suci Ramadan, ya. Di saat orang mungkin, ya, hanya datang ke masjid ini, ya, di awal-awal Ramadan saja, ya, menampakkan dirinya, menampakkan wajahnya, ya, melaksanakan tarawih dengan kita. Kemudian sudah masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mulai lutut sudah tidak sanggup, ya. Kemudian menyerah, nggak sanggup lagi, biarlah di rumah saja. Tetapi ada sebagian orang bertahan, dia
bertahan dia 1 jam, bahkan sebenarnya nggak sampai 1 jam kita melaksanakan tarawih itu jamaah, bertahan kita. Ini adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Besar pahalanya. Kemudian berikutnya apa? Sabar apa? Sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di bulan suci Ramadan ini kita berusaha jamaah di taala untuk tidak bermaksiat kepada Allah, merusak amalan-amalan puasa, ibadah puasa kita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga apa? Kita bersabar di dalam apa? Menerima ujian daripada Allah. Entah itu musibah, sakit yang bertahun-tahun lama kita menahan rasa sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar kita. Musibah silih berganti. Kalau sabar ini terus kita kedepankan, kita munculkan diri kita, maka insyaallah sabar ini adalah menjadi satu amalan yang nanti berat sekali timbangannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itulah nanti balasannya tanpa batas jemaah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, amalan yang berat nanti timbangannya itu adalah yang sedang kita jalani sekarang jemaah, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa. Tapi enggak sembarangan ibadah puasa, yaitu ibadah puasa yang diterima oleh Allah. Ada kelanjutannya. Ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala masih ada dengan yang di awal kita sampaikan tadi. Amalan anak cucu Adam, kata Rasulullah, ya, itu pahala yang dapatkan dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Berfirman Allah dalam hadis qudsi ini, illa saum, kata Allah taala, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, setelah Rasulullah menyebutkan batasan pahala, tiba-tiba beliau melanjutkan dengan hadis qudsi. Allah berfirman, kata beliau, ya, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Ta'ala. Tidak disebutkan ya, berapa balasan yang akan kita dapatkan. Maka dijelaskan oleh para ulama, kenapa dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Li'azamati jazaya, saking besarnya pahala yang kita dapatkan. Ya, itu jemaah. Banyak orang berpuasa, tapi tunggu dulu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'a wal antas. Ini pasti sudah sering disampaikan oleh penceramah-penceramah kita sebelumnya. Nah, betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tidak dapat apa-apa. Padahal tadi Allah sebutkan itu pahalanya besar. Puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala. Saking sukanya Allah terhadap ibadah puasa. Tapi banyak pula orang tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa itu dia hanya dari pagi hanya sekedar menahan saja. Dia fokusnya itu adalah tidak makan dan tidak minum. Tetapi dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan, entah itu yang membatalkan puasa, entah itu yang mengurangi pahala puasa. Ya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau dia meninggalkan ya kata-kata dusta, kata-kata kotor, sumpah serapah dan lain sebagainya, dan terus dia lakukan selama dia berpuasa, maka sedikit pun Allah tidak butuh kepada apa yang telah dia berusaha menahan lapar dan hausnya itu. Tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nanti ibadah puasa ini betul kita harapkan pahalanya yang begitu besar itu, tolong dijaga kualitasnya. Ya, bukan cuma kuantitas,
Kuantitas semua orang sanggup berpuasa sebulan penuh, ya, 29 hari atau 30 hari. Jangankan kita orang-orang dewasa, anak-anak pun sanggup. Jangankan kita manusia, bahkan makhluk Allah yang bernama hewan pun sanggup dia berpuasa. Bahkan lebih lama lagi puasa mereka itu, ya, dibandingkan kita. Tapi kita ingin puasa kita ini berkualitas. Maka caranya dua saja, enggak banyak-banyak. Supaya tetap terjaga kualitas puasa kita, dua saja. Yang pertama, ya, sibukkan diri kita dengan ketaatan selama puasa ini. Ya, sibukkan diri kita dengan amalan-amalan, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, entah itu yang besar, entah yang kecil. Sibukkan kita dengan ibadah terus. Jangan kecilkan, jangan meremehkan sekecil apapun ibadah di bulan suci Ramadan. Sibukkan kita dengan salat, sibukkan kita dengan baca Quran, sibukkan kita dengan berdoa, sibukkan dengan zikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan terus, sibukkan. Ya, sibukkan kita dengan bersedekah. Sibukkan terus dengan ibadah. Sibukkan kita dengan majelis ilmu. Sibukkan jemaah. Yang kedua adalah tinggalkan maksiat. Dah, itu aja dua. Kalau ingin puasa kita bernilai, tinggalkan maksiat. Karena sesungguhnya maksiat-maksiat itulah yang nanti membuat puasa kita tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan, maka yakinlah, ya, mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang pertama apa? Sifat suka memaafkan. Ya. Meskipun kita mampu untuk membalasnya, tetapi kita lebih memilih untuk memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang kedua adalah terus kedepankan sifat sabar dalam diri kita terhadap apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jaga ibadah puasa kita. Karena ini 3 amalan jamaah luar biasa, ya. Luar biasa. Kalau serius, maka akan menjadi amalan yang nanti Masya Allah mizan, ya, timbangan itu hampir-hampir tidak mampu menampungnya saking beratnya. Ini saja dapat kami sampaikan pada kesempatan kultum subuh ini jamaah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu ikum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.